Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menyaksikan presentasi ini. Perkenalkan, saya Patria Anharusyadi, mahasiswa Departemen Teknologi Pangan dan Hisa Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan NIM 20 46060-TP-12880. Untuk kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi evaluasi gizi dalam pengolahan pangan dengan bahasan protein. Untuk bahasan tersebut, berikut jurnal yang akan saya sampaikan berjudul The Breast Muscle Proteins, Free Fatty Acids, and Volatile Compounds as Affected by Curing Methods oleh Chen dan kawan-kawan dari Journal Food Chemistry. Yang akan saya sampaikan dari jurnal ini mencakup 4 bagian. Yang pertama ada introduction, yang kedua materials and methods, yang ketiga result and discussion, dan yang terakhir adalah conclusion. Bagian pertama ini adalah introduction, yang mana bagian ini akan dijelaskan latar belakang dan maksud dari penelitian ini. Pada bagian introduction ini, dijelaskan bahwa pengasinan merupakan metode penting untuk pengawetan daging. Namun proses pengawetan ini memakan waktu lama hingga berjam-jam. Untuk alasan ini, beberapa metode pengawetan telah dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi penggaraman, yang mencakup static brining atau SB, vacuum tumbling curing atau VTC, dan pulse pressure salting atau PPS. Namun, pengaruh ketiga metode pengawetan ini pada struktur protein dan oksidasi dalam daging tidak dipelajari dengan baik secara komparatif dalam literatur. Selain itu, ketiga metode tersebut sering digunakan dalam industri. Oksidasi protein telah menarik perhatian ilmuwan makanan karena efek toksiknya dalam makanan. Proses oksidasi dari komponen makanan telah dilaporkan meningkatkan kondisi peradangan dan terkait dengan timbulnya karsinogenesis di usus. Selain itu, beberapa oksidasi protein dilaporkan mengubah ekspresi gen, merusak proses biologis tertentu, menyebabkan gangguan kesehatan, dan mengurangi jangka hidup setelah penyerapan oleh usus ke dalam tubuh, sebagaimana dilaporkan oleh Esteves dan Luna pada 2017. Lalu bagian kedua adalah Materials and Methods. Seperti yang diketahui pada judul, terdapat beberapa komponen yang diteliti. Namun pada penyampaian kali ini saya akan berfokus pada penelitian yang berkaitan dengan protein saja. Yang pertama, pada bagian Materials and Methods dijelaskan mengenai persiapan sampel dan brining. Sampel yang digunakan adalah dada bebek beku atau cherry valida yang dibungkus dengan film plastik tahan air dan disimpan pada suhu negatif 20 derajat Celcius. Sampel dicairkan secara perlahan pada suhu kamar sebelum digunakan. Lemak dan jaringan ikat yang terlihat pada sampel dipangkas, lalu sampel dipotong dengan ukuran 5 cm x 5 cm dengan ketebalan 1 cm untuk 3 perlakuan. Konsentrasi natrium klorida pada air garam untuk pengawetan adalah 4%, dengan rasio berat daging terhadap air garam adalah 1:2 untuk 3 perlakuan, yakni static brining atau SB selama 8 jam pada suhu kamar dengan pembalikan berkala untuk mencegah pengendapan. Lalu untuk perlakuan pulse pressure salting atau PPS dengan negatif 0,08 MPa selama 10 menit, 0,1 MPa selama 10 menit, kemudian 0,16 MPa selama 10 menit pada suhu kamar, dan dilakukan secara berulang selama 8 jam. Lalu yang terakhir adalah vacuum tumbling curing atau VTC dengan 11 putaran per menit pada keadaan vakum dengan tekanan 0,06 MPa selama 10 menit. Lalu dengan interval selama 20 menit pada suhu kamar dan dilakukan berulang selama 8 jam. Setelah pengasinan tersebut, sampel dikeluarkan dari air garam dan airnya dibuang. Lalu sampel dibungkus dalam kantong plastik tahan air yang disimpan pada suhu negatif 80 derajat Celcius sampai dianalisis.
Setiap percobaan secara independen diulang sebanyak 6 kali. Lalu yang dianalisa pertama adalah analisis karbonil. Kandungan karbonil ini dinilai dengan 2,4-dinitrophenylhydrazine atau DNPH menurut metode oleh Kang dan kawan-kawan, tentunya dengan sedikit modifikasi. Konsentrasi protein tersebut ditentukan dengan uji bioret dengan albumin serum sapi sebagai standarnya. Kandungan karbonil protein dinyatakan sebagai mikromol gugus karbonil per gram protein. Lalu berikutnya adalah analisis ikatan sulfihidril dan disulfida. Kandungan ikatan sulfihidril dan disulfida total dalam daging ditentukan seperti yang dijelaskan dalam metode oleh Ben Jakul dan kawan-kawan dengan sedikit modifikasi. Total sulfihidril dan kandungan ikatan disulfida dinyatakan dalam milimol per 100 gram protein. Berikutnya adalah analisis hidrofobisitas permukaan protein yang ditentukan menggunakan 1-anilino-8-naftalena sulfonat atau ANS mengikuti prosedur oleh Alizadeh, Pasdar, dan Lichan dengan sedikit modifikasi. Dari analisis tersebut akan diperoleh kemiringan awal persamaan regresi linier yang dihitung menggunakan plot intensitas fluorescence relatif versus konsentrasi protein yang digunakan untuk menentukan hidrofobisitas protein. Berikutnya adalah analisis FTIR atau spektroskopi inframerah transformasi Fourier menurut prosedur oleh Kang dan kawan-kawan yang disesuaikan prosedurnya dengan sedikit modifikasi. Analisis FTIR ini dilakukan pada spektrometer Thermovisor Nicolet 6700 yang dilengkapi dengan detektor DTGS dan aksesori Smart ATX. Struktur sekunder protein diidentifikasi dan dianalisis mengikuti metode oleh Kang dan kawan-kawan. Berikutnya adalah pengukuran disosiasi myosin yang diukur dengan elektroforesis gel natrium bedesil sulfat poliakrilamida atau SDS page seperti yang dilakukan oleh Kang dan kawan-kawan juga. Gel tersebut dicitrakan dan dilakukan analisis densitometri untuk pita protein. Dan yang terakhir adalah analisis statistik, dengan hasil yang dilaporkan adalah rata-rata 6 ulangan. Data dari perlakuan yang berbeda dianalisis dengan analisis varian satu arah, diikuti dengan uji beda signifikan. Analisis tersebut menggunakan perangkat lunak komputer SPSS dengan tingkat untuk perbedaan yang signifikan ditetapkan pada P kurang dari 0,05. Bagian ketiga adalah result in discussion, di mana pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai hasil dari penelitian ini. Tentunya masih dengan berfokus pada bagian protein saja. Yang pertama, yakni pengaruh pengawetan terhadap oksidasi protein. Kandungan karbonil protein adalah indikator yang umum digunakan untuk mengevaluasi oksidasi protein menurut Ventanas pada penelitian sebelumnya. Dapat dilihat dari tabel bahwa VTC secara signifikan menurunkan kandungan karbonil dibanding dengan dua metode pengawetan lainnya, serta tidak ada perbedaan yang signifikan antara SB dan PPS. Lalu diketahui VTC secara signifikan menurunkan kandungan ikatan disulfida dalam daging dibandingkan dengan dua metode pengawetan lainnya. Meskipun kandungan sulfihidril total tidak berbeda antara ketiga kelompok daging, tapi secara signifikan lebih rendah daripada daging segar. Kandungan sulfihidril total pada daging VTC lebih rendah dibanding pada daging XB dan PPS. Hasil ini menunjukkan bahwa penurunan tekanan parsial oksigen oleh VTC memperlambat oksidasi sulfihidril untuk membentuk ikatan disulfida. Karena oksidasi protein merusak kualitas makanan dan pemrosesan daging, menurunkan daya cerna daging, dan bahkan menghasilkan produk beracun bagi kesehatan manusia. Data ini menunjukkan bahwa VTC memiliki keunggulan dibanding dua metode pengawetan lainnya dalam hal kualitas dan keamanan produk. Infiltrasi garam yang dipercepat
ke dalam daging bisa menjadi alasan utama penurunan oksidasi protein dan perubahan struktur protein yang lebih sedikit, seperti ikatan silang dan hidrofobisitas yang berperan dalam peningkatan kualitas daging. Selanjutnya yang dibahas adalah hidrofobisitas permukaan protein. Jelaskan bahwa gugus hidrofobik dapat mencirikan struktur tersier protein. Alasan utama pelipatan protein ke dalam struktur tersier adalah interaksi hidrofobik antara rantai samping residu asam amino non-polar. Dapat dilihat dari grafik, VTC secara signifikan mengurangi hidrofobisitas permukaan protein otot dalam daging yang diawetkan dibandingkan dengan metode SB. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hidrofobisitas permukaan protein antara SB dan BPS. Hidrofobisitas permukaan merupakan parameter penting yang menunjukkan gugus hidrofobik pada permukaan protein. Oksidasi protein dapat mengganggu interaksi antar dan intramolekul non-kovalen di dalam protein, sehingga menginduksi pembukaan dan denaturasi protein. VTC memperlambat oksidasi protein dalam daging dan mengurangi hidrofobisitas protein daging bila dibandingkan dengan SB dan BPS. Dalam penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa oksidasi meningkatkan hidrofobisitas permukaan protein yang menginduksi paparan asam amino hidrofobik, sebagaimana penelitian oleh Gu dan kawan-kawan. Lalu Cheng dan kawan-kawan juga melaporkan bahwa oksidasi protein myofibrilar ikan mas menyebabkan peningkatan hidrofobisitas permukaan protein dan kandungan karbonil, sementara gugus sulfihidril total menurun. Lalu berikutnya dibahas tentang analisis spektroskopi FTIR. Mengenai perubahan struktur protein yang dipengaruhi oleh metode pengawetan, dilakukan analisis spektrum FTIR protein daging setelah pengawetan antara bilangan gelombang 1700 dan 1600 per cm. Dapat dilihat dari tabel, VTC secara signifikan meningkatkan konten relatif alpha helix tetapi menurunkan beta sheet. Keduanya tidak berbeda antara perlakuan SB dan BPS. Artinya daging VTC memiliki proporsi alpha helix tertinggi, tetapi presentasi terendah dari struktur beta sheet di antara semua perlakuan. Sebuah studi sebelumnya oleh Sun dan kawan-kawan melaporkan bahwa paparan daerah hidrofobik mengakibatkan peningkatan kandungan beta sheet disertai dengan penurunan struktur alpha helix. Konsisten dengan penelitian ini menunjukkan bahwa VTC mengurangi oksidasi protein daging dan perubahan struktur sekunder protein, yang menjelaskan hidrofobisitas permukaan protein yang berkurang. Selanjutnya dibahas mengenai disosiasi miosin dalam daging. Miosin adalah protein yang paling melimpah di otot, memainkan fungsi utama dalam retensi air, gilasi, dan emulsifikasi untuk produk daging. Disosiasi miosin dari aktin dan disrupsi filamen tebal merupakan hal yang penting untuk menonjolkan fungsinya. Interaksi antara batang miosin merupakan kendala yang membatasi disosiasi miosin dari filamen tebal, sebagaimana dijelaskan oleh Sen dan kawan-kawan. Dapat dilihat dari gambar dan grafik tersebut, analisis SDS-Page menunjukkan bahwa VTC secara signifikan meningkatkan kepadatan pita rantai berat miosin, yang menunjukkan peningkatan disosiasi miosin dari aktin pada dada bebek yang diawetkan. Hal ini menyebabkan peningkatan kadar air dalam daging bila dibandingkan dengan dua kelompok daging yang diawetkan lainnya dan daging segar, seperti menurut Cheng dan kawan-kawan. Peningkatan disosiasi miosin ini dapat dikaitkan dengan percepatan infiltrasi dan peningkatan konsentrasi NaCl dalam daging, sebagaimana dijelaskan oleh Sen dan kawan-kawan. Pada saat yang sama, protein yang berkurang serta ikatan silang antar protein oleh ikatan disulfida dapat menyebabkan hasil ini. Lalu kita memasuki bagian terakhir, yakni conclusion atau kesimpulan. Dari penelitian tersebut dapat diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah metode pengawetan berpengaruh nyata terhadap struktur dan fungsi protein pada daging yang diawetkan. Dibandingkan dengan SB dan BPS, VTC secara signifikan meningkatkan kandungan sulfihidril total, disosiasi miosin,
dan presentasi struktur sekunder alpha helix, tetapi menurunkan kandungan ikatan karbonil dan disulfida, proporsi struktur betasit, serta hidrofobisitas permukaan protein. Hal ini menunjukkan penurunan oksidasi protein dan peningkatan fungsi protein untuk pengolahan daging tersebut. Lalu, penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan metode pengawetan harus diperhatikan dari segi kesehatan maupun dari segi rasa dari produk daging olahan. Dan metode VTC dibuktikan memiliki keunggulan dibandingkan SB dan PPS. Berikut adalah daftar pustaka dari jurnal yang telah saya sampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi gizi dalam pengolahan pangan dengan bahasan protein. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, serta saya memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari apa yang telah saya sampaikan. Selebihnya, semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya hendak mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu yang diberikan untuk mendengarkan, serta antusiasmenya berupa beberapa pertanyaan yang masuk dari presentasi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Untuk pertanyaan pertama, pada pembahasan banyak disebutkan bahwa baik SB dan PPS hasilnya seperti contoh untuk kandungan karbonil, hidrofobisitas permukaan protein, spektroskopi FTIR, dan disosiasi myosin dalam daging, yang menunjukkan hasil yang tidak berbeda secara signifikan. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah kedua metode tersebut memiliki prinsip atau mekanisme kerja yang sama? Apabila berbeda, mengapa umumnya hasil tidak berbeda secara signifikan? Baik, akan saya coba jawab sesuai dalam jurnal ini. Jadi, pada dasarnya prinsip dari semua metode tersebut adalah sama, yakni mempercepat infiltrasi garam ke dalam daging yang bisa menjadikan penurunan oksidasi protein dan perubahan struktur protein yang lebih sedikit. Nah, yang berbeda di sini adalah metode pendekatan dari ketiga metode tersebut yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oleh karenanya, hasilnya tidak terlalu signifikan berbeda, namun tetap terdapat perbedaan karena perbedaan perlakuan dari masing-masing metode tersebut. Lanjut ke pertanyaan kedua. Dalam kesimpulan disebutkan bahwa VTC dibuktikan memiliki keunggulan dibandingkan SB dan PPS. Oleh karena itu, menurut Anda, apakah sudah siap dan diaplikasikan dalam industri produk olahan daging secara luas? Atau perlu pertimbangan atau perbaikan yang lain dari metode tersebut ketika akan diaplikasikan dalam industri produk olahan daging? Jadi, menurut jurnal ini telah disampaikan di bagian awal bahwa metode pengawetan telah dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi penggaraman yang mencakup static brining, vacuum tumbling curing, dan post-pressure salting. Jadi, selain ketiga metode tersebut, sebenarnya telah ada metode-metode lain yang telah dikembangkan. Jadi, karena telah dikembangkan, metode ini telah digunakan. Dan ketiga metode tersebut diteliti karena metode tersebut yang biasa digunakan dalam industri pengolahan daging. Jadi, penelitian ini lebih bersifat sebagai evaluasi, alih-alih sebagai inovasi pembuatan metode. Lalu pertanyaan ketiga, pada metode disebutkan bahwa sampel yang digunakan itu disimpan pada suhu negatif 20 derajat Celcius. Pertanyaan saya, mengapa sampel yang digunakan adalah sampel beku? Apakah bisa kalau menggunakan sampel daging segar yang tidak dibukukan? Baik, berdasarkan jurnal disebutkan sampel dada beku tersebut dibeli dari Shandong Shengjiafeng Food Company. Maaf apabila saya salah menyebutkan, karena saya tidak benar-benar tahu bagaimana cara membacanya. Sampel tersebut dibungkus dengan film plastik tahan air dan disimpan pada suhu negatif 20 derajat Celcius sebelum digunakan. Sampel dicairkan secara perlahan pada suhu kamar. Jadi, mungkin sampel tersebut awalnya merupakan sampel buku, lebih diakibatkan dari faktor penyimpanan dan distribusi dari perusahaan penyedia sampel.
Karena sebelum diberi perlakuan pun, sampel tetap dicarikan secara perlahan pada suhu kamar. Jadi bisa saja digunakan sampel daging segar karena yang diteliti lebih kepada pengaruh perlakuan dari ketiga metode tersebut dibandingkan apakah sampel tersebut beku atau tidak. Gitu. Lalu pertanyaan keempat, mengapa metode vacuum tumbling curing mampu memperlambat oksidasi protein bila dibandingkan static brining dan post pressure salting? Jadi disebutkan pada pembahasan, penurunan tekanan parsial oksigen oleh VTC memperlambat oksidasi sulfihidril untuk membentuk ikatan disulfida. Meskipun pada dasarnya infiltrasi garam yang dipercepat ke dalam daging bisa menjadi alasan utama penurunan oksidasi protein dan perubahan struktur protein yang lebih sedikit. Meskipun vacuum tumbling curing dan PPS sama-sama menggunakan tekanan, namun terdapat perbedaan, yakni VTC menggunakan tekanan konstan selama prosesnya, yakni tekanan 0,0 MPa di bawah atmosfer dalam satu siklusnya, sementara PPS mendapat perlakuan dari dua tekanan yang berbeda, yakni negatif 0,08 MPa di bawah tekanan atmosfer dan 0,1 MPa dalam satu siklusnya. Jadi karena perbedaan tersebut, kemungkinan beda perlakuan tersebut yang berperan untuk perbedaan perlambatan oksidasi tersebut. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya dalam mengikuti presentasi ini, dan saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.